Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12 peminatan. Kita akan lanjutkan seri matematika kelas 12 dengan soal HOT ya, High Order Thinking, limit tak hingga. Jadi soal yang ada di sini agak sedikit sukar dibandingkan dengan soal yang sudah kita sajikan sebagai tingkat dasar bagi Anda yang baru awam tentang limit mendekati tak hingga. Sudah kita bahas di dalam, itu ada videonya. Silakan ditonton dulu, baru Anda tonton soal HOT ini. Ya. Seperti biasa, untuk seri soal HOT limit tak hingga ini, semua soal diambil dari buku matematika tulisan saya ini, buku pelajaran, ya, penerbitnya Rama Widya. Ini di belakang ada, sudah disahkan bukunya oleh Depdikbud ya. Buku ini cukup bagus, latihannya banyak, baik MC maupun esai. Nah, soal pertama kita akan ambil dari halaman 36 ya, halaman 36 ya, nomor 14 ya, soal pilihan ganda. Ya, di sini 14 ya, soal pilihan ganda ya. Nah, soalnya kalau disalin seperti ini. Limit 2 pangkat X plus 1, jadi ini adalah bilangan eksponen ini. Karena pangkat yang tidak diketahuinya ada di pangkat. Bilangan yang tidak diketahui variabelnya yaitu X ada di pangkat. Ditambah 3 pangkat X plus 1, ditambah 4 pangkat X plus 1, ditambah 5 pangkat X plus 1, dibagi 2 pangkat X min 1, tambah X, 3 pangkat X min 1, ditambah 4 pangkat X min 1, ditambah 5 pangkat X min 1. Nah, Anda sudah ada limit untuk fx per gx ya, untuk x mendekati tak hingga. Kalau kita masukkan di pembilang x-nya ini akan hasilnya tak hingga semua. Ya, kalau x-nya kita ganti tak hingga, di penyebut pun sama tak hingga. Jadi ini adalah bentuk tak tentu. Hasilnya tentu bukan ini, harus diselesaikan secara limit. Nah, menyelesaikan limit itu kan ada D'Hopital. Ya, tapi kalau Anda pakai D'Hopital untuk X mendekati tak hingga, itu biasanya tidak manjur karena penurunannya sangat rumit. Ya, dan setiap kita turunkan masih masalah limit lagi. Ya, jadi ini nggak cocok. Maka jalan satu-satunya kita pakai cara biasa itu, yaitu ambil suku tertinggi dari penyebut, ya toh? Kemarin sudah begitu kan? Suku tertinggi penyebut yang mana? Apakah 2 pangkat X min 1, apakah 3 pangkat X min 1, apakah 4 X min 1, apakah 5 pangkat X min 1? Maka jawabannya pasti adalah 5 pangkat X min 1. Kenapa? Karena 5 pangkat X jelas lebih besar dari 2 pangkat X ya. Untuk X mendekati tak hingga ya, artinya positif kan? Kalau X dibilang mendekati tak hingga itu berarti bilangan positif. Ya, jadi anggap aja X ini bilangan positif. Tentu 5 dipangkatkan X akan lebih besar dari 2 pangkat X. Jadi ini pasti lebih besar. Karena itu kita bilang sebagai suku tertinggi dari penyebut adalah 5 pangkat X min 1. Kemudian kita kalikan. Kita kalikan pembilang dengan 5 pangkat X min 1, penyebut juga dengan 5 pangkat X min 1. Kan biasanya seperti itu. Ini kita kalikan kan. Dengan 5 pangkat X min 1, dikalikan dengan 1/5 pangkat X min 1. Ini dikalikan dengan 1/5 pangkat X min 1. Ya, nanti Anda kalikan, maka sampai di sini ini semuanya 0. Karena apa? Penyebutnya lebih besar daripada pembilang. Ya, Anda sudah tahu kalau di penyebut itu lebih besar dan ada X, maka hasilnya kan pasti bilangan dibagi tak hingga. Bilangan dibagi tak hingga itu kan 0 ya. Jadi ini semua nanti hasilnya akan 0. Ya. Kita akan buktikan coba ya. Kita akan buktikan satu aja. Ya, kita ambil aja ini. 2x plus 1 dibagi 5 pangkat X min 1. Kita akan buktikan ini sama dengan 0 ya. Ya, jadi kita lihat. Ini kan jadi 2 kali 2 pangkat X. Kalau kita ceraikan kan ini 2 pangkat X kali 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu kan 2. Ini kalau kita ceraikan 1/5 kali 5 pangkat X.
Ya, kan ini kan jadi 5 pangkat X kali 5 pangkat min 1. 5 pangkat min 1 itu adalah 1/5. Sehingga kalau ini kita hitung, ini akan naik ke atas 10. 10 kali 2 pangkat X. 5 pangkat X ini bisa kita bikin 2 pangkat X ya. Oke, 2 kali 5/2. Begini kan? Pangkat X. Yang ini. Bisa kita bikin seperti ini kan? Ini kalau kita tutup juga 5. Maka hasilnya adalah 10 kali 2 pangkat X per, ya ini 2 pangkat X. Gitu. Ya, 2 pangkat X kali 5/2 pangkat X. Anda perhatikan, ini bisa hilang. Pembilang dan penyebut sama. Nah, hasilnya adalah 10 per 5/2 pangkat taingga kan gitu. X-nya diganti taingga kan. Begini. Nah, ini hasilnya adalah 10 dibagi taingga. 0. Ya, jadi sudah kita buktikan bahwa yang ini tuh 0 semua nanti. Kalau kita kalikan. Ini pun sama. Ini pun akan 0. Nah, ini pun akan 0. Ya. Karena kita buktikan sudah di sini. Ya. Jadi kalau kita bagi 2 pangkat X min 1 dibagi 5 pangkat X min 1, 0. 3 pangkat X min 1 dibagi 5 pangkat X min 1, 0. 4 pangkat X min 1 dibagi 5 pangkat X min 1, 0. Jadi ini tuh 0 semua. 0, 0. 0 tambah 0 tambah 0. Sisa ini 5 pangkat X plus 1 dibagi 5 pangkat X min 1. Dibagi, ini 0, 0, 0. 0 ditambah 0, ditambah 0, ditambah, ini begini. 5 pangkat X min 1 dibagi 5 pangkat X min 1. Ah, begini. Ya. Maka hasilnya adalah, tinggal kita selesaikan yang ini. Pembilang. Ini kalau kita selesaikan kan, kita keluarkan ya. Ini jadi 5 kali 5 pangkat X. Tadi, ini 5 kali 5 pangkat X. Karena ini kan 5 pangkat X kali 5 pangkat 1. 5 pangkat 1 itu 5. Yang ini 1/5 kali 5 pangkat X. Ya, ini pembilang ya, yang ini. Ini kan kalau kita ceraikan kan 5 kali pangkat X kali 5 pangkat min 1. 5 pangkat min 1 adalah 1/5. Yang bawah hilang karena sama. Pembilang 5 pangkat X min 1, penyebut 5 pangkat X min 1 hilang. Jadi hasilnya 1. 1 ini. Nah, kemudian ini kita coret. Nah, maka hasilnya adalah 5 dibagi 1/5 alias 5 kali 5/1. Jadi sama dengan 25. Ya. Soal pilihan ganda itu ya. Jadi hasilnya adalah 25. Nah, soal berikutnya seperti ini. Nah, ini diambil dari buku ini masih halaman 32 nomor 2B ya. Halaman 32. Nah, ini. Di sini ada nomor 2B. Ya, ada nomor 2B ini. Ya, kalau Anda punya buku ini ya. Soalnya masih banyak tuh. Saya ambil yang hot aja, yang kira-kira hot ya, sedikit lebih susah. Ya, saya nggak bilang sukar, tapi sedikit lebih susah karena Anda harus berpikir dulu. Ya, karena dia tidak sesuai dengan bentuk rumusnya harus dikembalikan. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan, ini ada limit akar X kuadrat tambah 5X min 2 dikurang, jadi ini semua jadi 1 begini. Nah, begini ya. Nah, dikurang akar 4X kuadrat min 3X tambah 7 ditambah. Jadi kalau kita masukkan X-nya ini ke dalam sini, hasilnya nanti ini jadi taingga, kurang taingga, tambah taingga. Ya. Jadi kalau taingga tambah taingga itu nggak masalah. Ya. Itu taingga. Ya, ini nggak ada masalah. Ya, orang sangat kaya tiba-tiba dapat duit sangat-sangat banyak. Ya jadi sangat banyak. Yang masalah limit itu taingga kurang taingga. Karena kita nggak tahu hasilnya apa. Ya, orang sangat kaya punya utang sangat banyak. Kita nggak tahu apakah uangnya masih ada. Kalau masih ada berarti taingga. Kalau pas, 0. Kalau utangnya lebih banyak, minta taingga. Jadi ada 3 hasil. Makanya kita sebut bentuk tidak tentu. Ya, nah, kita sudah punya rumus. Ya, yang ada rumus kita itu limitnya cuma 2, kan gitu. Fx dikurang Gx. Ya, makanya tonton yang dasarnya dulu sebelum nonton yang susah.
Ya, masalah di siswa kita itu maunya langsung yang susah. Padahal yang mudah belum dikuasai ya. Karena itu harus sabar kalau belajar. Belajarlah dari dasar dulu, kuasai konsepnya dengan baik, baru kita cari soal yang susah. Oke, ini seperti ini. X mendekati tak hingga. Nah, ini kalau kita masukkan kan tak hingga kurang tak hingga. Bentuk limit. Nah, sekarang bagaimana kalau ada 3 begini? Nah, kalau ada 3 begini, taruhlah ini saya saya plusnya dulu saya geser ya. Supaya sama, jadi ini plus saya geser ke sini. Jadi nanti ini limitnya saya singkat L aja ya. Ini jadi saya kurung begini. Akar X kuadrat ditambah 5X dikurang 2. Ya, plusnya saya tukar ke sana boleh ya. Plus akar X kuadrat ditambah 7X ditambah 5. Begini. Nah, saya tukar begini. Ya. Nah, biar tambah dengan tambah jadi 1, kurang di luar. Ya. 4X kuadrat min 3X tambah 7. Nah, seperti ini. Ya, Anda lihat. Ini jadi 1. Ini sini. Jadi bentuknya udah hampir sama dengan ini kan? Ya kan? Kemarin harus kita kalikan dengan kawannya kan? Nah, supaya mudah saya misalkan aja ini A ya. Supaya mudah gitu ya. Saya ngitungnya. Saya misalkan aja ini A. Ini B. Ini C. Gitu ya. Nah, supaya mudah. Oke. Saya kerjakan di sini ya. Jadi ini limit akar A ditambah akar B. Gitu ya. Dikurang akar C. Nanti kita masukkan aja kalau penyelesaian akhir nanti. Seperti ini kan. Ah, begini. Nah, bentuknya udah seperti ini kan. Ini fx-nya, ini gx-nya. Nah, kan harus dikalikan dengan bentuk kawan kan. Bentuk kawan ini adalah akar A plus akar B, begini ya. Tambah akar C. Gitu. Ini bentuk kawan kan. A min B, A plus B. Tentu harus dibagi dengan yang sama. Di sini harus, bilangan ini harus muncul di penyebut. Karena tadinya nggak ada kan. Nah, dia akan muncul di penyebut. Akar A plus akar B plus akar C. Dan ini tidak masalah ini. Ini plus soalnya. Jadi bukan masalah ini. Ini bukan masalah. Ya. Nah, sekarang baru Anda kerjakan di pembilangnya dikalikan. Kalau Anda kalikan, Anda akan dapat ini akan pangkat 2 kan? Akar A plus akar B pangkat 2. Min akar C pangkat 2. Kan begitu kan? Nah, penyebutnya sih biarin aja. Akar A plus akar B plus akar C. Seperti ini. Ya, maka Anda lihat ini. Ini sudah jadi limit fx per gx ini. Ya, sudah jadi limit fx per gx. Ya, sehingga sudah bentuk standar. Di atas tak hingga, di bawah tak hingga. Jadi kasusnya jadi tak berhingga dibagi tak berhingga sekarang. Ya. Jadi mudah kita selesaikan. Oke? Jadi kalau Anda kuadratkan lagi nih, nanti di sini saya langsung masukkan hasilnya ya, supaya saya tidak nulis panjang. Ini kalau kita kuadratkan kan jadi akar A dikuadratkan A. Akar B dikuadratkan B. Kan gitu. 2 kali akar A kali akar B. 2 akar AB dikurang akar C dikuadratkan C. Nah, penyebutnya sih biarin aja. Ya. Akar A plus akar B plus akar C. Kemudian ini kita satukan. Ya, biar nggak ada akar dengan nggak ada akar kita satukan. Jadi ini jadi A plus B min C plus 2 akar AB. Begini ya. Per akar A plus akar B plus akar C. Nah, seperti ini. Ini hasil akhirnya. Nah, saya akan ngambil yang ini saja. Ya. Ini bintang. Nah, saya kutip di bintang sini nanti. Nah, jadi supaya saya tidak nulis terlalu panjang. Ya, ini A. A-nya adalah X kuadrat plus 5X min 2. B-nya adalah X kuadrat plus 7X plus 5. C-nya adalah ini. Oke. Jadi Anda lihat A tambah B tambah C.
A tambah B ya dikurangi C. Jadi ini A. Jadi ini X kuadrat ditambah 5X min 2. Ini A kan? Ya ini A. Ditambah B yang ini. X kuadrat tambah 7X tambah 5. Kan begini. Min C. Ini. Min 4X kuadrat min 3X plus 7. Plus 2. Nah, ini nggak cukup kan? Ini aja nggak cukup ya. Plus di sini ya. 2 akar ya. A kali B. A itu ini. Ya. X kuadrat ditambah 5X dikurang 2. Ya, ini. Ya, kali B. B yang ini. X kuadrat tambah 7X ditambah 5. Oke nih. Dibagi akar A tambah akar B tambah akar C. Jadi akar ini X kuadrat ditambah 5X dikurang 2 ditambah akar B yang ini ditambah akar X kuadrat ditambah 7X ditambah 5 ditambah akar C yang ini ditambah akar 4X kuadrat min 3X ditambah 7. Nah, seperti itu. Inilah bentuk bintang ini. Oke, sekarang kita akan kerjakan sesuai dengan teori limit. Ya. Maka apa yang kita dapat kalau sesuai dengan teori limit? Ya, ini di sini biar Anda lihat yang ini. Ya. Seperti kemarin, ambil aja suku tertinggi. Ya. Ini kalau Anda lihat suku tertinggi biasanya ada 2 yang kita ambil ya. Sebagai cadangan. Jadi kita ambil aja ini dengan ini. Nah, yang ini dengan ini. Yang 2 sama 5 nggak usah. Ini cadangan takutnya ini saling hilang. Mungkin ini yang muncul kan gitu. Di sini kalau Anda kalikan, yang paling tinggi itu ini. X pangkat 4. Kemudian yang kedua, X kuadrat dengan 7X. Ini ya. Pangkat 3 ini, akar X pangkat 3. Kemudian 5X dengan X kuadrat. Ya, gitu. Oke, saya ambil aja dulu ya. Yang pembilang yang paling tinggi saja. Jadi ini X kuadrat tambah 5X. Ya, ini nggak usah. Kan begitu. Ini X kuadrat tambah 7X. Ya, ini nggak usah. Min 4X kuadrat min 3X. Ini nggak usah. Nah, yang ini ya di bawah sini juga terpaksa. 2 akar, nah, yang Anda ambil lihat ya. X kuadrat kali X kuadrat, X pangkat 4. Terus ini X kuadrat kali 7X. Ya, 7X kuadrat. Oke, di sini saya nih. 7X pangkat 3, sorry. Ya, ini. X kuadrat kali 7X nih, ya. 7X pangkat 3. Satu lagi nih. Nah, 5X kali X kuadrat, 5X pangkat 3. Yang ini nggak usah. Kan begitu. Per penyebut diambil yang paling tinggi. Tapi karena ini plus, nggak mungkin hilang. Jadi cukup diambil ini aja. Nah, karena dia plus, nggak mungkin hilang. Jadi ini akar X kuadrat. Gitu kan kemarin. Tambah akar X kuadrat. Tambah akar X kuadrat. Nah, maka secara sepintas, yang ini sudah selesai. Tinggal yang ini sekarang. Kalau kita jumlahkan ya, X kuadrat tambah X kuadrat. Nah, X kuadrat tambah X kuadrat dikurang 4X kuadrat. Tapi perhatikan, X kuadrat juga bisa dihasilkan dengan akar X pangkat 4. Jadi ini ditambah 2 akar X pangkat 4. Nah, begini ya. Kemudian kita cadangan kita ini 5X. Gitu. 5X tambah 7X kurang 3X. Ya. Tapi ini masih ada tambah 2 akar. Ya, kalau tadi ini sudah kita ambil. Sekarang yang ini yang kita ambil. Ya, 2 akar 12X pangkat 3.
Nah, gitu. Seperti ini pembilangnya. Cukup ambil pangkat paling tinggi. Di sini X pangkat 4, tapi takutnya ini hilang, maka kita ambil yang X pangkat 3. Oke, kalau yang penyebut sudah selesai nih. Akar X kuadrat X, akar X kuadrat X, akar X kuadrat X. Sama dengan. Ya, sekarang kalau Anda lihat ini kan hilang ini. Ini kan sebetulnya 2X kuadrat. Maka Anda perhatikan. 1X kuadrat tambah 1X kuadrat, 2X kuadrat. Ditambah 2X kuadrat, 4X kuadrat. Hilang dengan min. Makanya kita pakai cadangan. Gitu ya. Sekarang ini 5 ditambah 7, 12. 12 dikurang 3, 9X. Plus, nah ini, X pangkat 3 bisa keluar ini. Ya, X pangkat 3 ini bisa keluar ya. Anda sudah tahu kan akar X pangkat 3 itu berapa? X akar X. X kuadratnya keluar, X, sisa di dalam X. Jadi ini 12. Berarti 2 X akar 12. Nah, ini pembilang. Penyebutnya 3X. Nah, seperti ini. Sudah mau selesai. Ya, ini 12X, sorry. Nah, ya kan? Nah, kalau sudah begini kan, kita bagikan ini 9X bagi 3X. Ditambah 2X bagi 2X. Akar 12X per 3X. Begini ya. Begini. Oke. Ini. Sekarang saya lanjutkan. 9X bagi 3X, 3. Nggak ada masalah. Ini X-nya hilang. Maka ini adalah 2 per 3 akar 12X. Nah, sekarang ini masih limit kan? X mendekati tak hingga. Sekarang saya masukkan X mendekati tak hingga. Maka ini 3 plus 2 per 3 akar tak hingga. Ya, hasilnya adalah tak hingga. Karena ini hasilnya 3, ini tak hingga. Tak hingga ditambah 3 ya tak hingga. Nah, tak hingga ini hasil. Ini bukan bentuk tidak tentu ya. Jadi perhatikan, bukan bentuk tidak tentu. Jadi kalau tak terhingga dibagi suatu bilangan, misalnya 7, itu tak hingga hasil. Kalau di atas 7, di bawah tak hingga, ini juga hasil 0. Hasil ini. Nah, yang nggak berhasil kalau begini kan. Nah, ini baru bentuk tidak tentu. Ini baru harus dikerjakan. Kalau ini nggak perlu, ini sudah selesai. Jadi ini jawabannya tak hingga. Sangat kaya. Ya. Seperti itu. Ya. Inilah dua soal yang saya sebut HOT, High Order Thinking. Karena minimal, maksud saya karena ini di luar daripada konsep yang ada. Untuk menuju ke konsep yang ada satu step yang Anda harus lakukan. Ya, makanya saya sebut High Order Thinking. Yang soal pertama itu biasanya kita hanya begini, sekarang dikasih begini, maka kita atur ini dengan ini jadi satu, kemudian dikurangi. Ya, sehingga itu yang kita sebut High Order Thinking-nya dari sini ke sini. Kemudian yang soal yang pertama, ini soal yang pertama. Jadi ada, sorry. Itu kan ada selang ya. Dihapus lagi ya. Sekarang baru saya mulai kan. Nah. Ini soal yang pertama. Ini soal yang pertama. Ya. Jadi Anda lihat bentuknya kan bentuk pangkat eksponen. Tapi penyelesaiannya tetap sama. Yaitu harus kita bagi dengan pangkat tertinggi penyebut. Dan pangkat tertinggi penyebut adalah ini. Ya, itu. Itu saya sebut HOT tapi tidak terlalu sukar. Jadi kalau ada soal HOT kita kembalikan ke bentuk dasarnya. Oke, beginilah dua soal yang kami berikan sebagai kelanjutan dari soal limit tak hingga. Jadi silakan ditonton dulu teori limit tak hingga yang dari awal itu. Baru Anda menuju ke sini sehingga tidak mengalami kesulitan. Terima kasih Anda sudah berkunjung ke video pembelajaran kami. Terima kasih sudah mengikuti penjelasan kami dari awal sampai akhir. Jika Anda menyenangi, silakan di-subscribe, like, komen, supaya Anda tidak tertinggal dengan bahan yang akan kami load setiap hari. Saat ini video kami sudah sekitar hampir 430. Jadi Anda bisa belajar banyak dari sana tanpa harus keluar dari rumah. Ya. Tetap semangat belajar mandiri di rumah.
fokus pada tujuan Anda, saya yakin Anda pasti sukses. Bersama saya, Martin Kanginan.